perkenalkan, nama aku Mutia Yeska Mutmaina. NIM aku 24831300044. Aku dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas B. Di sini aku sedang memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Oke, baik, di sini aku akan menjelaskan terkait pengertian dan sejarah perbandingan hukum. Oke, yang pertama itu terkait terminologi. Apa itu terminologi? Terminologi itu dikenal sebagai comparative law atau Droit comparer atau al-qanun al-muqarron. Ya, seperti itu. Atau secara definisinya itu merupakan aktivitas intelektual dengan hukum sebagai objek dan perbandingan sebagai prosesnya. Menurut Rudolf Schlegelmilch menekankan pengamatan pada persamaan dan perbedaan. Nah, untuk manfaatnya itu sebagai instrumen pembelajaran, alat evolusi ilmu, pengetahuan, serta memiliki kegunaan praktis di level domestik maupun internasional. Kalau untuk sejarahnya itu berakar dari pemikiran Aristoteles Montesquieu di tahun 1748 hingga lahirnya Paris International Congress of Comparative Law di tahun 1900. Nah, terus saya juga akan menjelaskan terkait metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum ada prinsip utamanya ya. Prinsip utamanya itu dilakukan untuk menarik kesimpulan dan konsep tertentu melalui analisis historis, sosiologis, analitis, dan normatif. Dan untuk paradigma praanggaran persamaannya itu fokus pada pencarian solusi praktis yang serupa untuk harmonisasi hukum. Kalau untuk praanggapan perbedaan itu menganggap persamaan hanya di permukaan sehingga memerlukan penelitian empiris yang mendalam. Nah, kalau untuk metodenya dari dua praanggapan persamaan dan praanggapan perbedaan itu ada fungsionalisme, itu fokus pada bagaimana hukum merespon masalah sosial ekonomi masyarakat, dan ada juga struktural yaitu membandingkan organisasi dan instruksi hukum antar sistem. Dan yang terakhir ada terkait sosiolegal. Sosiolegal itu menganalisis interaksi hukum dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial. Oke, baik. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait hakikat dan transportasi perbandingan hukum tata negara. Oke, baik. Yang pertama itu terkait hakikat hukum tata negara menurut Prof. Jimmy Asidiki, yaitu terkait hukum tata negara itu identik dengan hukum konstitusi. Objek kajiannya meliputi struktur organisasi negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan antar lembaga. Terus ada juga katanya menurut Prof. Jimmy ada doktrinnya, yaitu menganut prinsip bahwa konstitusi mendahului pemerintahan. Dan legal historically negara dianggap punya konstitusi sejak merdeka. Ada juga transformasi pertumbuhan masif pasca di tahun 1989 karena gelombang demokrasi dan terjadinya internasionalisasi melalui dialog antar hakim lintas negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sistem dan tradisi hukum dunia. Apa sih sistem dan tradisi hukum dunia? Nah, hukum tata negara itu merupakan bagian dari hukum publik. Terdapat perbedaan penempatan kategori hukum publik dan privat di berbagai sistem. Yang pertama itu ya teman-teman, ada tradisi hukum. Civil law memiliki pembagian tegas antara hukum publik dan privat. Terus ada common law. Common law itu meskipun mengenal istilah publik, pemahamannya berbeda dalam hal penempatan struktur, seperti itu.
Terus ada hukum Islam melalui ahkamul muamalah, hukum tata negara tunduk pada prinsip syariah. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan terkait perbandingan konstitusi antara Amerika dan Eropa. Apa sih ya teman-teman itu perbandingan konstitusi antara Amerika dan Eropa? Nah, konstitusi itu mencakup teks tertulis atau tidak tertulis, nilai filosofis dan implementasi. Kalau menurut sejarahnya itu teman-teman ada informasi semangat pembatasan kekuasaan, yaitu berangkat dari Magna Carta. Nah, kalau untuk masa jabatannya itu Amerika itu 4 tahun, jadi kayak maksimalnya itu 2 periode. Kalau misalnya gelombang atau misalnya Indonesia gitu ya, mayoritasnya itu 5 tahun karena dianggap lebih ideal untuk efektif pemerintahan dibandingkan periode 4 tahun. Seperti itu. Nah, dan untuk pembahasan yang terakhir itu terkait perbandingan konstitusi Asia, Afrika, dan Australia. Oke, baik. Pertama itu aku akan membandingkan tentang Jepang. Nah, berubah dari kedaulatan Kaisar Meiji ya, kedaulatan rakyat di tahun 1947, unik karena tidak pernah diamandemen dan menegakkan pasifisme, penolakan perang. Terus kalau misalnya Cina Ima itu ya Tiongkok, negara sosialis dengan kepemimpinan tunggal, partai komunis, konstitusinya terakhir itu di tahun 1982 mencerminkan ekonomi pasar, sosialis, dan sentralisme demokratis. Kalau untuk Australia itu konstitusinya itu federal di tahun 1901 yang sangat sulit diubah karena mekanismenya itu referendum, menganut sistem monarki, konstitusional, dan parlementer. Dan yang terakhir itu ada Afrika Selatan, yaitu konstitusi di tahun 1996, yaitu lahir dari reformasi pasca apartheid, bersifat sangat progresif, transformatif, dan menekankan pada perlindungan hak sosial ekonomi dan warga. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.